Ya pemirsa, kita kembali lagi pastinya juga untuk bincang-bincang kita di UB Talk Show. Nah pastinya juga ini masih bersama Bapak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Bapak Dr. Edi Yandra. Dan tentu juga ini ada ketua dari Forum Taman Baca Masyarakat ya, atau juga Forum TBM. Ini ada Ibu Rahmiana Rahman, MPD. Nah dan pastinya juga ini kita tadi di sesi pertama ya kita sudah melihat bagaimana mendengar ya itu latar belakang hingga hadirnya Mall Baca Aceh. Dan tentunya juga ini mungkin kita bisa kira-kira ini bayangannya nih sama Bapak Edi dulu Pak. Ini kira-kira kapan sih bakal secara resmi ini akan di launching ya atau juga mungkin di mengundang langsung masyarakat gitu. Iya. Pembangunan gedung pustaka kita ini kan sudah bertahap. Sebenarnya kalau launching untuk pemakaian gedung kita sudah di 2022 yang lalu kita tempati, walaupun dengan kondisi bangunan belum selesai 100%. Tapi kita nanti rencananya di tahap pembangunan terakhir di 2025 nanti kita akan melakukan launching 100% dengan pembangunannya sudah 100%, sekaligus juga dengan branding Mall Baca itu yang kita publiskan kepada masyarakat. Ya tentu nanti juga kita harapkan bisa Bapak Gubernur yang baru juga nanti juga bisa meresmikan grand launching ini. Nanti mungkin kata-kata Mall Baca itu nanti sama kayak kita ke mall itu misalnya tulisan careful misalnya. Logo gedenya logo gede. Jadi itu akan terpampang di lantai 3 nanti dengan huruf yang besar, dan sehingga setiap publik yang lewat di depan perpustakaan kita dia akan tertarik untuk masuk kalau yang belum, bagi yang belum masuk ya. Tapi kalau yang sudah masuk mungkin kita berharap sekali masuk dia minta terus masuk. Iya. Ya ini juga penyiapan ini juga harus kita siapkan juga sarana dan prasarananya di dalam, baik itu koleksi buku, baik itu tempat baca, baik itu layanan. Jadi itu kita siapkan secara baik dan standarnya standar mall itu. Nah, juga itu yang kita harapkan, sehingga kalau sudah kesempurnaan standar mall, saya yakin dan percaya publik senang datang ke Mall Baca Aceh, karena saya meyakini sampai hari ini pun kita dengan kunjungan perharinya 1000, rata-rata ada 1200 perharinya, ada 900, ada 1300. Nah, jadi kita ambil rata-rata dalam 1 bulan itu perharinya capaian itu 1000. Ya. Iya. Nah pastinya juga ini mudah-mudahan juga mendapat dukungan dari semua pihak ya, terutama juga dari masyarakat juga, karena ini merupakan gebrakan yang sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa, kalau mungkin pemirsa juga punya opini yang sama dengan saya nih ya. Nah kalau dulu mungkin saya juga sempat berbincang-bincang bersama Bapak Edi juga ya. Nah dan pastinya juga kalau sekarang kita melihat minat baca atau juga orang-orang yang berkunjung ke pustaka itu juga semakin lama semakin banyak gitu kan. Nah terutama ini kalau misalnya mungkin kalau pemirsa atau juga adik-adik mahasiswa atau juga semua masyarakat yaitu yang kalau bisa ke pustaka wilayah sekarang itu parkir yang penuh gitu ya. Nah bahkan ya nyaman, dan apalagi juga lokasinya itu sangat bagus sekali ya, dengan view-nya itu yang membuat bisa dibilang itu merupakan salah satu proyek wisata literasi gitu ya. Nah jadi mungkin ini mungkin kita pengen tanya sama Bapak Edi ya. Nah mungkin ini tidak terlepas dari perannya ini dari leadernya ya, ini Bapak Edi yang pastinya juga ini dalam 4 tahun terakhir ini itu terutama di 2 tahun terakhir ini yang sangat luar biasa sekali berubah ya image, dan pastinya juga pustaka ini masyarakat benar-benar menggunakannya dengan baik dan rajin. Nah mungkin bisa tahu nggak Pak itu strateginya, terus juga mungkin dengan pencetusan Mall Baca Aceh ini, apakah ini ide dari Bapak juga atau juga mungkin seperti apa gitu ya? Mungkin dalam kaitannya dengan program wisata literasi ya gitu.
Awalnya tentu dalam mengembangkan satu urusan ini, apalagi urusan layanan publik. Jadi tentu di samping saya mendapat referensi dari teman-teman, kerabat-kerabat, juga dengan bahan bacaan, tidak terlepas juga harus melakukan studi kaji ke negeri orang. Nah, jadi yang bagaimana dikatakan perpustakaan di abad 21, yaitu perpustakaan dunia, standar yang memenuhi standar dan kelayakan sarana dan prasarananya. Alhamdulillah mendasari itu pada 2021 saya ditugaskan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Saya coba mempelajari, walaupun sebenarnya tugas ini sebenarnya bukan background saya. Iya, saya kan background, saya background dulu kan backgroundnya saya kan pemerintahan. Iya, benar. Namun karena saya berkeyakinan kalau urusan apapun walaupun bukan background kita, kalau kita gali pasti kita bisa dan bahkan mencari tahu, insya Allah itu akan ada kemajuan-kemajuan daripada kita punya background tapi tidak ada kemauan, kan gitu. Tentu dalam langkah-langkah dalam pengembangan pustaka ini berkaca dengan kunjungan, komunikasi dengan teman-teman dan rekan. Jadi ada tertanam pola pikir saya bagaimana perpustakaan Aceh ini bisa menjadi role model karena dari desain gedung yang dibangun itu sudah cukup indah. Dari luar tampak dari luar aja sudah indah. Kemudian dengan luas yang representatif sekali dengan 4 lantai. Jadi ini juga menginspirasi saya bagaimana pengelolaan pustaka ke depan ini harus betul-betul berubah total, sehingga menjadi tempat yang disenangi oleh publik. Jadi dasar itu dalam pengembangannya kita coba memperbaiki sarana prasarananya, karena itu juga sangat hal yang terpenting. Kalau gedungnya bagus, tempatnya mewah, tetapi sarana tempat baca tidak menarik, kursi tidak menarik, rak bukunya tidak menarik, tentu itu juga jadi faktor kenyamanan dari pemustaka yang datang ke mall bacalah. Nah, itu juga. Namun hal itu juga tidak terlepas juga membangun literasi ini kita tidak bisa sendiri, Bung Armia. Karena apa? Sebab seperti saya katakan di awal tadi, objek yang kita bangun ini publik, masyarakat. Masyarakat ini jumlahnya banyak, jutaan orang. Jadi untuk mendorong, mengajak jutaan orang ini perlu tangan-tangan yang lain. Iya, benar. Bukan, tidak bisa kita dengan tangan pemerintah saja. Oleh karenanya dengan metode yang kita lakukan, membangun kerjasama, membangun network dengan kawan-kawan yang bergerak di pendidikan. Nah, ini seperti tenaga pendidikan dari guru-guru, dari dosen, dan juga bahkan dengan para pegiat-pegiat literasi. Nah, ini juga faktor yang sangat membantu perkembangan literasi di Aceh, khususnya juga Mall Baca Aceh. Nah, dengan kita buka kerjasama, kita samakan persepsi bagaimana di Aceh ini melahirkan generasi-generasi ke depan yang hebat, yang suka baca. Nah, ini kan perlu peran tangan-tangan yang lain. Oleh karenanya juga di tahun 2022 Bu yang kita lakukan deklarasi bersama itu. Dua-dua ya. Di akhir 2022 kita ada melakukan deklarasi bersama dengan seluruh pegiat literasi yang disampaikan jumlah oleh Bu Ami tadi 50 pegiat literasi yang ada di Aceh, plus dengan kawan-kawan stakeholder yang bergerak di pendidikan sepertinya
IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, Ikatan Penerbit, kemudian ada forum perpustakaan sekolah, perpustakaan universitas. Nah, jadi ini juga kita gabung semua untuk kita bersama berkomitmen untuk membangun literasi Aceh dan melahirkan negara Aceh ke depan yang lebih hebat. Kalaulah pustaka diramaikan oleh generasi ke depan ini, kita sangat berkeyakinan akan lahir generasi-generasi hebat ke depan. Tentu menjadi hebat itu kita perlu belajar, perlu membaca. Nah, jadi itu juga kita berharap Mall Baca Aceh ini didemeni oleh kaula-kaula muda generasi sekarang. Dan di samping itu juga untuk mengembangkan Mall Pustaka Aceh ini juga kita mengajak para pegiat-pegiat literasi ini untuk kita fasilitasi dengan sarana yang kita punya. Iya. Misalnya nih dari forum Bu Ami ini, teman baca, mau ada kegiatan pameran hasil literasi yang sudah dilakukan oleh TBM ini di tempatnya, sehingga kita kasih tempat untuk dipamerkan sehingga pemustaka yang masuk ke Mall Baca bisa melihat apa-apa yang sudah dilakukan oleh TBM ini, dan lain dan sebagainya. Ini juga salah satu juga untuk meramaikan orang datang ke pustaka, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh pegiat literasi ini juga diketahui oleh publik yang lain. Iya, benar. Kan begitu. Jadi kerjasama ini saya pikir sangat-sangat bermanfaat dan membuat gebrakan yang secara menyeluruh untuk dalam pengembangan literasi di Aceh. Yeah. Jadi itu, dan juga di samping itu juga terkait dengan pelayanan. Pelayanan ya Pak ya? Ya, kalau itu pelayanan juga kita harus benahi. Kalau dulu mungkin nuansa perpustakaan itu yang seperti saya sampaikan tadi, banyak aroma kantor pemerintah. Jadi oleh karenanya ada kadang-kadang keengganan publik datang, ditambah lagi dengan pelayanan yang tidak elok, tidak ramah. Jadi ini juga harus kita perbaiki, karena saya sangat meyakinkan juga salah satu faktor kunjungan orang ke publik itu adalah pelayanan. Kalaulah pelayanan yang diberikan itu bagus, sesuai standar pelayanan publik, saya yakin juga itu bagian dari kunjungan orang itu datang. Ya, ibaratnya Pak Bung Armia, saya ibaratkan begini, seorang anak-anak itu datang ke Mall Baca, dia butuh mencari salah satu buku atau komik atau yang lain, tapi dia sudah lihat dalam susunan buku itu nggak dapat, dia akan bertanya kepada tenaga pelayanan yang ada di tempat itu, ini buku ini, judul ini di mana Kak, misalnya. Nah, tapi kalau dengan pelayanan yang tidak elok diberikan, ya tentu di anak tadi juga pulang ke rumah, dia akan bercerita sama ibunya. Itu mah nggak enak kali masuk pustaka itu, gedungnya bagus, sarannya lengkap, tapi begitu kita tanya buku ini, kita disuruh cari sendiri, ditunjuk pun ya. Jadi itu juga salah satu faktor sebenarnya pelayanan. Jadi oleh karenanya kita juga sudah melakukan peningkatan SDM terhadap tenaga pelayanan di Mall Baca, dengan kita ikut pelatihan public speaking, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang lain dalam pengembangan SDM tenaga pelayanan. Bagaimana memberi pelayanan publik ini nyaman, senyum, juga termasuk juga berpenampilan yang baik. Ya, yang menarik juga. Jadi ini Bung Armia, yang kita lakukan pembenahan ini adalah semata-mata bagaimana Mall Baca ini suatu ketika nanti menjadi tempat kunjungan, bahkan tempat kunjungan wisata literasi, bisa ke Mall Baca.
Oke, nah pastinya juga ini apa ya effort yang sangat luar biasa sekali di bawah kepemimpinan dari Bapak Edi ya. Nah yang pastinya juga ini pasti juga sudah berpengalaman Ibu ya. Karena kan apa yang saya lihat di sini itu pasti juga perubahan dari dalam dulu yang benar-benar maksimal luar biasa ya dari semua aspek. Nah baru kemudian itu apa namanya langsung ke urusan luarnya. Oke. Ya pemirsa, jangan kita break sebentar karena nanti di sesi ketiga ya atau juga di sesi terakhir kita juga pengen tahu juga nih kolaborasi antara perpustakaan wilayah dan tentunya juga bersama dengan Forum Taman Baca Masyarakat ya. Dan tadi juga Pak Edi sudah sampaikan juga nih ada prestasi dari Ibu Ami ya. Nah pasti juga terkait dengan dunia literasi. Ya pasti juga dia bisa memotivasi pemirsa terutama yang juga suka sekali dengan dunia baca atau juga dunia buku. Jangan kemana-mana tetap di UB Talk Show.